Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Revi Azizah Gunawan, NIM 19-021-0402013 dan Elza Zulandita, NIM 19-021-0402036. Kelompok 7 pada siang hari ini akan mempresentasikan tentang hakikat, jenis-jenis, dan instrumen pengembangan penelitian. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu hakikat instrumen penelitian. Sapali pada tahun 2007 menyebutkan bahwa instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Menurut Darmadi, definisi instrumen adalah sebagai alat ukur untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran. Selanjutnya, menurut Sukaryana dan kawan-kawan, instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau tidak valid, maka keputusan yang diambil pun tidak akan tepat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen tes. Tes dalam lingkup dunia pendidikan merupakan istilah yang sangat populer karena banyak digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah mengalami proses belajar mengajar. Dilihat dari aspek yang diukur, tes dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tes dan non-tes. Tes psikologis dan tes non-psikologis. Jenis tes psikologis dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu tes psikologis yang digunakan untuk mengukur aspek afektif dan tes psikologis yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual. Yang selanjutnya yaitu inventory. Inventory merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis tertentu dari individu. Prosedur dalam penyusunan inventory ada 8 tahap, yaitu penetapan konstruk yang diukur, perumusan definisi operasional, pendeskripsian konstruksi, penulisan butir persyaratan, pelaksanaan uji coba analisis hasil uji coba, seleksi, penyempurnaan, dan penataan butir soal, dan pencetakan inventory. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner banyak digunakan dalam penelitian pendidikan dan penelitian sosial yang menggunakan rancangan survei. Yang keempat yaitu interview atau wawancara. Interview atau wawancara adalah percakapan orang per orang dan wawancara kelompok. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian. Yang kelima yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Pedoman observasi atau pengamatan diperlukan terutama jika peneliti menerapkan pengamatan terfokus dalam proses pengumpulan data. Dalam pengamatan terfokus, peneliti memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek sasarannya. Yang keenam yaitu skala bertingkat. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun skala tingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu tentang program atau orang. Yang ketujuh yaitu dokumentasi dan data sekunder. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, buku, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, jurnal, video, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Pengembangan instrumen penelitian merupakan suatu penentuan sampai seberapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Pengembangan memusatkan perhatian pada produk atau efek yang dihasilkan oleh peneliti sesuai dengan semua tujuan instruksional yang seharusnya dicapai. Menurut Sunarto, dalam konsep dasar dan metode penelitian pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, mencakup berbagai aspek pendidikan. Pengembangan kurikulum, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, manajemen laboratorium, pengembangan fasilitas evaluasi dan asesmen pembelajaran, uji kompetensi dan sertifikasi. Strategi penelitian pengembangan sesungguhnya terdiri dari 3 komponen, yaitu model atau desain, pengembangan, dan prosedur pengembangan dan validasi produk. 10 langkah dalam pengembangan instrumen penelitian. Yang pertama, pencarian dan pengumpulan informasi. Kedua, perencanaan. Ketiga, pengembangan produk awal. Keempat, tes awal. Kelima, revisi produk utama. Keenam, pengujian lapangan. Ketujuh, revisi produk operasional. 8, pengujian lapangan operasional. 9, revisi produk terakhir. Dan 10, sosialisasi dan implementasi. Berikut adalah presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.